Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam bro dan sis semua. Perkenalkan, saya Tika sebagai MC acara hari ini. Sebelum memulai acara, kami ingin menyapa Ketua dan Sekretaris DPW PSI DKI Jakarta, Sis Elva Fahri Kolbina, dan juga Bro Geraldirian Wibinata, dan juga anggota fraksi DPRD PSI DKI Jakarta Sis Francine, dan juga para tamu undangan komunitas anti korupsi, elemen mahasiswa dan hadirin yang sudah hadir. Dan juga kita menyapa dan beri tepuk tangan juga kepada para narasumber undangan yang terhormat. Ada Bro Dr. Albert Aries SHMH selaku praktisi hukum, Bro Jefferson Jin Chuan sebagai researcher Australian National University, dan terakhir ada Bro Yudi Purnomo Harahap sebagai praktisi anti korupsi. Untuk komunitas anti korupsi dan elemen mahasiswa, di sini ada Pemuda Muhammadiyah, ada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, ada Himpunan Mahasiswa Islam, selanjutnya ada Criminal Law and Justice Community UIN Jakarta, dan ada Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Nasional, dan terakhir ada Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. Baik, malam ini kita berkumpul dalam diskusi publik rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan tema Kawal DPR, dukung Presiden sahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Rancangan undang-undang ini sudah lebih dari 10 tahun menunggu untuk disahkan, dan kalau benar-benar dijalankan bisa menjadi game changer dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Sebelum kita memulai acara ini, mari kita membuka kegiatan dengan berdoa. Berdoa akan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bro dan sis semua dimohon untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PSI.
Bro dan Sis semua dipersilakan duduk kembali. Oke, Bro dan Sis semua, untuk membuka acara secara resmi, mari kita beri sambutan yang paling meriah dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta, Sis Elva Fahri Kolbina, untuk memberikan sambutan. Rame jadi nervous saya. Aduh, baru jawab keripik. Aduh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Bro dan Sis, selamat malam semuanya. Sehat ya? Ya, jadi selamat datang di kantor PSI Jakarta bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir di sini di kantor PSI Jakarta. Salam kenal, mungkin juga kalau ada yang belum kenal, saya Elva Fahri Kolbina, Ketua DPW PSI di DKI Jakarta. Terima kasih banyak ini untuk para penyelenggara, teman-teman di Sekretariat DPW, kemudian juga ada teman-teman magang, terima kasih banyak. Lalu terima kasih banyak juga tentunya untuk para pembicara, ada Bro Albert Aris, ada Bro Jefferson, kemudian juga ada Mas Yudi. Terima kasih banyak. Ya, Bro dan Sis, kayaknya ini diskusi publik kita pertama setelah kita ganti logo ya. Mana sekwil saya? Ya. Jadi tadi juga ada penyesuaian di di Mars PSI-nya gitu ya. Jadi sekarang logonya udah ganti. Tadinya bunga mawar, sekarang logonya gajah gitu. Kalau dulu mana solidaritasmu gitu kan, aku PSI gitu. Sekarang tuh beda juga tuh. Kalau sekarang gimana? Gajah. Jawabnya apa? Wah, bijak setia. Begitu kalau sekarang. Bro dan Sis, yang pertama terima kasih banyak kehadirannya. Yang kedua nanti silahkan berdiskusi. Kalau misalnya hari ini Bro dan Sis juga penasaran begitu ya terkait RUU perampasan aset yang belakangan ini sering jadi obrolan gitu ya, mungkin di ruang-ruang kampus atau misalnya di warung-warung kopi gitu sama Bro dan Sis semua. Karena tiba-tiba banyak partai yang ngomongin mendukung presiden gitu ya, mengawal DPR untuk melakukan pengesahan RUU perampasan aset. Kita tahu sudah ada beberapa partai ya, ada PKS gitu ya, Demokrat gitu. Sebetulnya Bro dan Sis, pembahasan tentang RUU perampasan aset ini juga bukan hal yang baru buat PSI sebetulnya ya. Karena juga dari ketum ke ketum, itu semua ketum PSI ngomongin perampasan aset sebetulnya. Itu ada Sis Grace pada waktu itu, lalu kemudian juga Bro Giring sampai ke Mas Kaesang gitu ya. Itu udah dari ketum ke ketum lah kita udah bicara itu. Tapi memang saya nggak suka ya dibatas-batas. Siap 1 menit lagi siap. Tapi Bro dan Sis, sepertinya ini nanti juga butuh diskusi lebih dalam lagi gitu ya. Makanya hari ini kami undang Bro Albert Aris gitu yang juga praktisi hukum, kemudian juga dosen gitu. Ada Bro Jeff nanti mungkin bicara soal ilmu politiknya. Lalu kemudian Mas Yudi, terima kasih banyak yang udah datang terus kalau diminta datang sama PSI Jakarta Mas. Ini ilmunya banyak banget orang-orang yang kami undang hari ini Bro dan Sis. Nanti perkara ada diskusi, ada misalnya, oh saya nggak setuju karena perampasan aset tuh kayaknya juga masih pasal karet begitu ya. Itu nanti disampaikan aja dan para narasumber akan siap menjawab. Oh saya di sini tadi dapat info ada wakil ketua DPW PSI Sulawesi ya. Oh halo Bro.
Halo, iya Bro Laude. Ya dari Sulawesi Tenggara. Jauh banget Bro, emang lagi di Jakarta. Terima kasih banyak udah sempetin mampir ke DPW PSI Jakarta teman-teman, jauh sekali. Oke, itu aja, saya nggak berpanjang-panjang waktu, udah diingetin juga sama Mufi 1 menit. Saya nggak tahu, kayaknya ini tinggal 20-an detik. Terima kasih banyak, selamat menikmati diskusinya. Itu aja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bro dan Si semua. Sebelum itu, aku meminta untuk yang di tribun sebelah kanan untuk bisa ke depan. Jadi berjejer duduknya. Boleh, Bro dan Sis? Oke, di sebelah sini. Nah, oke. Oke, selanjutnya mari kita masuk ke inti acara. Diskusi publik malam ini akan dipandu oleh moderator yang akan membawa kita langsung ke pembahasan para moderator dan para narasumber. Kepada moderator Bro Bayu, dipersilakan. Ya, terima kasih banyak. Apa kabar semuanya? Baik. Apa kabar semuanya? Baik. Selamat malam. Hidup PSI. Jadi yang terhormat Sis Elva, yang terhormat Sis Bensin, dan juga yang terhormat para narasumber. Sebelah kiri saya ada Bang Yudi Harahap, Jawara Anti Korupsi di KPK. Ada juga kawan kita jauh-jauh dari Australia untuk membahas tentang RUU perampasan aset, Bro Jeff. Iya, makanya tadi jangan-jangan kalau lagi Indonesia Raya, Bro Jeff diem aja. Iya, kalau Bro Jeff ikut nyanyi agak susah sama imigrasi. Gak apa-apa, kita semua bisa mendukung dengan cara kita masing-masing. Apakah perlu dinaturalisasi? Boleh. Biar bukan cuma pemain bola doang yang naturalisasi, nanti ilmuwan juga perlu kita naturalisasi nanti. Dan sebelah kiri paling pojok juga ada Bang Albert, Bro Albert yang juga sudah lama bersama kita membahas berbagai isu di PSI. Jadi sedikit latar belakang, sejauh aku ngobrol sama senior-senior seperti Kanda Elva ya kan, dan juga sama Bro Geraldi. PSI ini sebagai Partai Solidaritas Indonesia, dia lahir dengan semangat anti korupsi yang membara di dalam hatinya. Jadi ketika ada RUU perampasan aset kembali dibahas di kancah politik nasional, maka itu secara alamiah juga ibaratnya suatu panggilan rohani, panggilan suci bagi PSI yang selama 10 tahun kebelakang ini juga sangat giat mengejarkan agenda anti korupsi untuk juga menggaungkan. Jadi ketika bukan hanya partai-partai tapi masyarakat, elit, semua jajaran kelompok masyarakat di Indonesia ini pada akhirnya menuntut agar supaya kita juga mulai yuk fokus membahas dan juga mengesahkan RUU perampasan aset. Yuk kita rebut kembali apa yang seharusnya dimiliki oleh kita semua, supaya kekuasaan dan juga kekayaan di Indonesia tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang yang kecil, tetapi dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia yang banyak jumlahnya dan juga besar, tapi gara-gara korupsi, gara-gara aset yang juga diambil, dirampas dari kita secara tidak sah dan juga secara sewenang-wenang, menderita di alam kemiskinan dan juga belum merasakan kemerdekaan finansial dan lain sebagai kemerdekaan di 80 tahun HUT RI ini. Maka ya PSI juga harus ikutan, bukan hanya ikutan, tapi juga menjadi garda terdepan dalam pengesahan RUU perampasan aset. Setuju semuanya? Setuju. Nah ini amanah sih, biar 2029 mungkin ya kita dalam posisi untuk mengesahkan lah gitu. Kalau begitu tanpa berpanjang kali lebar, teman-teman dan juga teman-teman narasumber, bro, ya kan bro semua, mohon izin kepada Bro Albert untuk mungkin kita bisa nih Bro Albert mendapatkan banyak pencerahan mengenai RUU perampasan aset, barang apa ini dan seperti apa dinamika selama ini baik di masyarakat maupun di pemerintahan. Silakan Bro Albert. Bayu. Thank you Bro Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam-salam yang lain
diundang di PSI, saya merasa kembali ke kampung halaman. Jadi malam ini bolehlah kita panggil Mas Yudi Mas Bro. Gitu. Karena kalau udah jadi pejabat kita mesti panggil dia Pak Bro. Gitu. Bro Menteri. Baik. Pertanyaan besar tadi, barang apa sih ini RUU perampasan aset? Judul terakhir yang saya baca adalah RUU perampasan aset terkait tindak pidana. Nah, sebelum menjelaskan apa itu RUU perampasan aset singkatnya, saya mau menjelaskan sedikit tentang kisah klasik di masa Kaisar Romawi itu berkuasa. Ada Kaisar Romawi namanya Vespasianus. Vespasianus ini kaisar yang mengenakan pajak atau mungkin misalnya pungutan untuk urin, ya. Setiap kali warganya buang air kecil itu harus dipungut pajak dari situ. Suatu hari Vespasianus ini dikritik sama anaknya. Kenapa sih kaisar memungut pajak untuk sesuatu perbuatan yang tidak bisa diwakili? Ada yang tahu perbuatan yang tidak bisa diwakili apa? Toilet itu adalah perbuatan yang tidak bisa dikuasakan dan tidak diwakili. Betul ya Mas Yudi? Ada yang punya uang koin? Boleh punya koin? Iya. Sudah pakai QRIS semua ini. Karena saya generasi kolonial ini. Boleh lempar bro, apa bro? Lempar aja bro. Saya tangkap bro. Oh. Lalu Kaisar Vespasianus menunjukkan koin ini kepada anaknya dan mengucapkan postulat pecunia non olet, yang artinya adalah uang itu nggak ada baunya. Meskipun uang ini dipungut dari pajak urin yang kadang bau pesing itu, tapi uang ini sama sekali nggak berbau. Belakangan postulat itu paling tidak bisa menggambarkan bagaimana kejahatan-kejahatan yang bernuansa ekonomi keras itu sulit untuk dideteksi kemana aliran dana itu mengalir. Apakah sampai ke sungai atau lautan yang dalam, nggak pernah tahu karena sulit. Nah, dengan kecanggihan teknologi sekarang semua tuh bisa di-trace justru ya. Makanya sampai hari ini memang kita juga semua kalau di Singapura bahkan uang cash masih bisa digunakan ya bro. Kadang-kadang saya belanja ke mall kemana tuh nggak laku uang cash kadang-kadang. Harus curious gitu. Ya udah mau kita ikutin aja mau gimana. Meskipun dengan catatan rupiah itu masih satu-satunya pembayaran yang sah di Indonesia ya. Tapi memang kebijakan digitalisasi keuangan itu ada sisi positifnya juga untuk memastikan nggak ada orang yang menyembunyikan harta yang tidak wajar dari keuangan. Saya akan masuk dengan cepat saja. Nah, pertanyaannya, next slide. RUU perampasan aset ini barang apa sih, gitu kan? Apakah dia mengatur suatu sanksi yang amat berat, gitu ya? Dalam hukum itu kita mengenal ada yang disebut dengan ius punale, ada yang disebut dengan ius puniendi. Ius punale itu adalah kewenangan negara untuk menetapkan perbuatan melawan hukum yang diberikan sanksi. Misalnya pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, dan sebagainya. Itu ius punale, kewenangan negara untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana. Nah, selain ius punale ada juga ius puniendi. Ius puniendi adalah hak negara untuk menegakkan hukum supaya nggak ada lagi proses main hakim sendiri terhadap seperti itu. Nah, saya mau sampaikan malam hari ini bahwa konteks RUU perampasan aset bukanlah ius punale, bukan aturan hukum yang menetapkan sanksi tertentu, enggak. Tetapi RUU perampasan aset ini adalah ius puniendi atau hukum prosedural, hukum acara ini. Nah, lalu bedanya apa dengan yang selama ini? Nah, kita perlu flashback sebentar. Tadi saya membaca tuntutan 17/8 yang katanya puncaknya 5 September, tapi kemarin agak sedikit anti klimaks ya. Meskipun ada beberapa tuntutan 1 tahun atau tuntutan beberapa tahun itu ada di hitung masanya. Tapi saya mau katakan ketika saya membaca ada perspektif yang mungkin perlu saya luruskan rekan-rekan sekalian. Perspektifnya adalah bahwa RUU perampasan aset ini bukan hanya untuk tindak pidana korupsi saja, tapi untuk seluruh economic crimes yang dalam konteks ini adalah kejahatan ekonomi yang berbeda dengan kejahatan konvensional pada umumnya. Artinya mulai dari penggelapan, penipuan, pencucian uang, sampai urusan perpajakan pun bukan tidak mungkin diterapkan RUU perampasan aset. Nah, kenapa aset itu harus dirampas? Karena ibarat kalau kita
menggunakan analogi aset itu adalah darah, aset itu adalah darah yang menghidupi kejahatan itu sendiri. Kenapa judol itu bisa sulit diberantas? Karena ada aliran darah. Judol lewat pinjol ilegal, semua lingkaran setan yang nggak pernah putus ya, terus menerus ya. Terus yang ketiga adalah selama ini perspektif masyarakat adalah, ayo dong seperti di Cina, hukum mati koruptor misalnya seperti itu. Meskipun penelitian yang ada saat ini yang kita pelajari, penjatuhan pidana mati atau pidana penjara belum tentu serta-merta memiliki korelasi dengan efek jerat. Gitu ya. Yang keempat, ini ada Mas Bro Yudi juga, nanti bisa dijelaskan juga dari sisi undang-undang tindak pidana korupsi. Di pasal 18 undang-undang tipikor kita udah ada loh pidana tambahan berupa perampasan aset, udah ada. Lalu bedanya di mana ini? Nah, tapi kadang-kadang sometimes pembayaran uang pengganti tipikor ini seolah-olah memberikan opsi nih buat koruptor nih. Karena putusan hakim itu kan selalu dia subsidiar ya. Kalau nggak bayar uang pengganti sekian, nanti diganti dengan pidana penjara pengganti. Ya koruptor mikir, ya udah deh daripada bayar sekian jumlahnya sangat fantastis itu dijalanin aja. Toh berapa bulan tak potong-potong revisi segala macam, karena revisi itu hak, dia berhak mendapatkan revisi. Kemudian ada karakteristik yang sulit dari pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor ya. Dengan disclaimer tadi RUU Perampas Aset bukan hanya untuk tindak pidana korupsi, melainkan untuk seluruh ekonomi kreatif. Kenapa saya katakan sulit? Saat ini kita sedang melihat fenomena, saya sedang tidak mengadvokasi Tom Lembong atau juga Mas Menteri, Mas mantan Menteri, nggak sama sekali. Tapi karakter pasal 2 itu memang sangat-sangat unik. Pasal 2 Undang-Undang Tipikor bunyi gini, setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, dan dalam keadaan tertentu ayat 2 bisa pidana mati. Itu saat ini karet loh. Jangan sampai juga teman-teman yang berpotensi, teman-teman yang punya potensi, yang punya integritas, yang punya karakter baik, jadi takut masuk pemerintahan karena pasal 2 siap penantian. Itu kita nggak mau, makanya kita saat itu lagi di uji DMK, saya dengar mungkin akan ada penafsiran yang baik dari MK. Next. Ya. Ramai potongan viral dari seorang mantan gubernur DKI, Basuki Cahayapurnama, Ahok. Ya, Ahok mengatakan gini, bahwa presiden bisa kok terbitin perpu. Perpu itu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diterbitkan dalam e-board dengan memaksa menurut pasal 22 konstitusi kita. Atau Ahok memberikan pilihan lagi. Ya kalau nggak mau silakan bisa kok terbitin dengan PP karena Indonesia sudah meratifikasi UNCAC 2003, United Nations Convention Against Corruption, Konvensi Internasional menentang korupsi lewat Undang-Undang 9 tahun 2006. Tetapi saya mau katakan seperti dengan segala hormat, tanpa mengurangi rasa hormat kepada bukan kakak saya beliau ya, bukan mirip dengan tengah saya. Saya mau katakan hukum acara itu tidak bisa diatur di dalam PP. Kenapa? Hukum acara itu erat kaitannya dengan hak asasi manusia yang harus diatur dengan peraturan setiap undang-undang. Padahal UNCAC yang sudah kita ratifikasi tersebut tidak serta-merta menjadi nggak bisa serta-merta menjadi self-executing treaty. Contoh, UNCAC itu mengamanatkan loh, ada tindak pidana trading in influence, perdagangan pengaruh, kemudian illicit enrichment, kekayaan yang nggak wajar tiba-tiba jadi kaya mendadak gitu kan, nggak tahu dapat dari mana uangnya, kemudian suap swasta itu serta-merta nggak bisa langsung diterapkan di Indonesia atau asas legalitas. Ya. Nah, jadi yang mau saya sampaikan malam hari ini adalah RUU Perampasan Aset itu selain dia adalah hukum prosedural, ada paradigma baru yang diperkenalkan dalam RUU Perampasan Aset, yaitu adalah paradigma in rem, bukan paradigma in personam. Apa itu paradigma in rem? Paradigma in rem itu adalah bagaimana caranya mengejar aset tindak pidana dari pelaku kejahatan tersebut, bukan berfokus bagaimana menghukum dan menghukum seberat-beratnya si pelaku tindak pidana tersebut. Saya mau katakan bahwa paradigma in personam bukan berarti nggak diperlukan, tentu diperlukan, tetapi itu paradigma yang sudah usang, sudah ketinggalan zaman. Ya. Dan dengan RUU Perampasan Aset ini juga tidak mengurangi kalau misalnya seandainya proses in personam itu jalan, in rem juga bisa jalan. Next. Oke. Apa ini jenis aset yang bisa dirampas dalam RUU Perampasan Aset ini? Ada 3 secara umum plus 1 ya.
Saya lebih mudah menjelaskan 3+1. Yang pertama adalah instrumentum sceleris. Instrumentum sceleris adalah segala aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Gitu ya. Yang kedua adalah objectum sceleris. Objectum sceleris itu adalah segala sesuatu aset yang berhubungan atau berkaitan dengan tindak pidana. Yang ketiga adalah fructum sceleris. Fructum sceleris adalah hasil, fructum, buah dari tindak pidana. Ini biasanya terjadi di tindak pidana pencucian uang. Bukan hanya 3 tadi, instrumentum, objektum, dan fructum sceleris. Ada satu lagi adalah yang warna oranye. Aset yang nggak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang nggak bisa dibuktikan asal usul perolehannya dan diduga sebagai aset tindak pidana sejak berlakunya undang-undang ini. Nanti kalau jadi RUU berlaku. Dan sempat ada usulan kalau bisa supaya nggak menjadi sarana politik, misalnya diberikanlah grace period misalkan 3 tahun atau berapa untuk memastikan RUU ini bisa dilaksanakan secara objektif seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, tanpa bermaksud mengafirmasi Pak Jokowi juga, ya kan sempat ramai katanya RUU ini yang bikin Pak Jokowi tanda kutip untuk ya ramai lah narasi di medsos itu untuk misalkan menakut-nakuti lawan politiknya. Saya mau katakan gini, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, Mas Bro dan sis sekalian, saya mau katakan gini. Naskah akademik RUU perampasan aset ini sudah dimulai dari tahun 2012. Sejak zamannya Pak Ramelan, ex-Jampitsusnya Pak Harto itu menjadi akademisi. Jadi di zaman Pak SBY juga sudah dirancang. Nah, kemudian sejarah perjalanannya 2015 di zaman Pak Jokowi, naskah akademiknya diselesaikan di bawah kepemimpinan Kepala BPHN Bu Eni yang sekarang jadi hakim MK. Nah, terakhir sebelum Pak Jokowi lengser, dikeluarkanlah surpres untuk DPR membahas. Kenapa perlu dibahas? Kenapa nggak harus dengan Perpu? Supaya RUU ini dipastikan menjamin kepastian hukum yang berkeadilan, jangan jadi sarana untuk merampas dari orang yang sebenarnya nggak bersalah. Next slide aja. Nah, ada beberapa alasan kenapa metode in rem ini bisa, mekanisme in rem ini bisa diterapkan. Yang pertama, kalau misalkan yang bersangkutan buron, karena perkara korupsi itu sangat mungkin diadili secara in absentia. Yang kedua, pelaku kejahatan meninggoy, ya kan, meninggoy sebelum dinyatakan bersalah. Ya. Yang ketiga, ini mungkin di Indonesia banyak nih ya, pelaku memiliki kekebalan hukum, ya. Untouchable lah. Ya. Yang keempat, memiliki ada faktor-faktor non yuridis sehingga peradilan pidana nggak bisa menjangkau atau nggak bisa menyatakan orang itu bersalah secara pidana. Yang keempat, pelaku kejahatan tidak diketahui tapi aset kejahatan ditemukan. Yang kelima, aset kejahatan dikuasai pihak ketiga. Jadi misalkan setelah kan pencucian uang itu tujuannya adalah layering, integration, ya kan, placement integration. Jadi dia beli sesuatu terus dia jual. Orang yang beli kan etikat baik nih. Bagaimana nasibnya nanti, ya kan? Terus terakhir juga nggak cukup bukti atau orangnya itu diputus bebas atau diputus lepas. Ya. Putus lepas itu artinya adalah seluruh rumusan tindak pidana terpenuhi, tetapi ada alasan penghapus pidana sehingga dia diputus lepas oleh pengadilan. Next. Nah, lalu saya tadi kan janji kan, saya pegangin koin mulu nih. Ini kan adalah bagian dari hukum acara. Nah, kalau rezim in personam dengan contohnya paling gampang pasal 18 Undang-Undang Tipikor lah ya, maka orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, dia itu harus disidik, dituntut, dinyatakan bersalah, kemudian diberikan pidana tambahan berupa perampasan aset. Jadi bergantung nih pada orangnya salah apa enggak. Kalau orangnya nggak salah, harus dilepas itu asetnya semua, dibalikin lagi ke yang udah disita, balik lagi ke pelakunya gitu ya. Nah, tetapi teman-teman sekalian, RUU perampasan aset ini berbeda. RUU perampasan aset ini intinya adalah ada proses permohonan seperti gugatan perdata di pengadilan negeri oleh jasa pengacara negara yang sebelumnya dimulai dari adanya penelusuran oleh penyidik, kemudian pemblokiran, pemberkasan sampai putusan. Jadi teman-teman sekalian, rezim in rem dalam perampasan aset ini tidak bergantung pada pelakunya itu salah atau enggak. Makanya disebut dengan istilah non-conviction based. Tidak
bergantung pada penghukuman si pelaku, tetapi asetnya akan dikejar terus. Makanya ketika aset itu sudah dimintakan pengesahan perampasannya ke pengadilan, maka itu akan menjadi aset rampasan oleh negara. Tinggal 5 menit ya. Nah, teman-teman, kenapa saya perlu menyampaikan hal ini? Yang pertama adalah kaitannya dengan ini. Kalau si jaksa pengacara negara ini bisa membuktikan, ya, berdasarkan konsulat actori incumbit onus probandi, siapa mendakwa wajib membuktikannya, maka aset yang diduga tindak pidana itu disahkan perampasannya oleh pengadilan. Nah, tetapi dalam RUU Perampasan Aset ini, bagi orang yang merasa keberatan, pihak ketiga keberatan, dia punya hak untuk membuktikan sebaliknya. Makanya postulat itu ada lanjutan itu. Actori incumbit onus probandi, siapa mendakwa wajib membuktikannya. Reus excipiendo fit actor. Apa maksudnya itu? Kalau nggak bisa, kalau si pihak ketiga itu menyatakan keberatan, maka beban pembuktian itu bergeser ke dia. Artinya apa? Kalau si pihak ketiga ini bisa membuktikan sebaliknya, maka aset itu harus dibalikin ke dia dan tidak jadi dirampas oleh negara. Next. Nah, ini beban pembuktian sudah jelasin. Next, stop saja. Oke, ada kritik dan rekomendasi. Mungkin sebelum di stop 5 menit, saya mau memberikan kritik kepada pemerintah, kepada DPR juga kepada partai politik. Yang pertama adalah kita nggak boleh berfokus pada pengesahan kilat dari RUU Perampasan Aset yang saya katakan tadi merupakan RUU sabu jagat ini. Ya. Tapi harus juga kita betul-betul terlibat dalam suatu meaningful participation, dalam suatu partisipasi yang bermakna. Dan yang hal penting, kita harus mendorong perbaikan APH, apa penegak hukum. Kenapa? Sebagus-bagusnya suatu undang-undang di tangan orang-orang yang belum benar, hasilnya akan nggak bagus, bahkan bisa cenderung abuse of power. Itu yang perlu kita ini ya. Nah, termasuk juga kritik, kita harus memastikan ini adalah diskusi-diskusi seperti ini adalah bagian dari regenerasi politik, ya, bagian dari sistem kaderisasi untuk mencetak harapannya. Kita nggak mungkin instan, teman-teman. Saya mau katakan perjalanan teman-teman sebagai calon politikus yang ada di sini pasti akan menuju ke sana cepat atau lambat, ya, karena politik adalah sesuatu yang suci, yang kotor itu adalah politikus yang kurang ajar, makanya disebutkan. Tapi perjalanan itu nggak instan. Sekarang 2025 serta-merta 2022 langsung berasa hero, langsung nyalek. Enggak, tapi teman-teman harus dipersiapkan, di-prepare. Leader itu harus tahu sistem, harus tahu institusi kewarganegaraan, harus tahu hukum, harus tahu ekonomi dan sebagainya, supaya kebijakannya itu juga komprehensif. Ya. Supaya apa? Kita bisa melahirkan dari ruangan ini ada pemimpin, calon pemimpin bangsa negara yang kompeten dan berintegritas. Nah, rekomendasinya adalah selain partisipasi yang bermakna, penting juga RUU Perampasan Aset dipastikan tidak menjadi instrumen political engineering. Jadi Roskopar mengatakan law as tool of social engineering. Hukum adalah sarana untuk merekayasa sosial. Hari-hari ini kita seringkali melihat hukum berpotensi didistorsikan menjadi sarana untuk politik, yang saya katakan sebagai istilah political engineering. Makanya apa? Hukum itu harus menjadi social justice engineering. Supaya apa? Kita lewat penegakan hukum yang baik, kita bisa mengadministrasikan keadilan sosial buat seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan besar sebagai penutup, lalu kalau ada orang pihak ketiga yang keberatan asetnya, memang penjahat nih kesan ini. Dia punya segala cara, punya segala koneksi, punya segala daya untuk menyeludupkan aset tindak pidana. Gimana tuh ya cara kita memastikan supaya ada proses penegakan hukum yang adil? Sebagai penutup ini ya, maka berlakulah postulat ex turpi causa non oritur casio. Artinya kalau sampai penjahat ini menggugat negara yang merampas asetnya untuk tujuan social justice engineering, maka gugatan tersebut nggak bisa menggunakan dalil karena itu lahir dari perbuatan gelapnya sendiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita siap berdiskusi dalam tanya jawab. Terima kasih. Secara komprehensif timeline sejak kapan RUU PA ini menjadi suatu isu, dibahas oleh siapa, didukung oleh siapa, apa saja yang menjadi resiko di balik RUU Perampasan Aset, tapi mengapa kita juga membutuhkan rancangan undang-undang perampasan aset ini untuk segera disahkan
selagi menyeimbangkan antara kemampuan efektif pemerintah untuk merampas aset dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, tapi juga dengan catatan menjaga hak individu masing-masing orang, apalagi apabila dia itu tidak bersalah dalam proses hukum yang berlangsung. Tadi Bro Albert, makasih juga doanya ya Bro, semoga di ruangan ini ada yang politikus mau membersihkan Indonesia dari korupsi. Amin. Contohnya yang di rekan saya Faizul, katanya kayak jadi ketua KPK nanti. Kita aminin dulu. Baru ini juga, kan sama abang. Saya minta foto abis ini. Oke, siap. Yang penting keselamatan kebangsaan. Jangan direkam yang itu. Kalau begitu kita langsung aja lanjut kepada Bro Jeff mengenai aspek sosial politik dan juga mungkin pergumulan perbuatan di balik dinamika rancangan undang-undang perampasan aset ini. Kepada Bro Jeff, silakan Bro. Makasih ya. Kadang-kadang saya bahasa Indonesia akan sedikit jelek. Saya minta ya. Jadi saya tuh murid S3 dari ANU di bidang ilmu politik. Saya orang Singapura. Saya sudah belajar tentang terkait dengan pengembangan politik di Indonesia untuk beberapa tahun sekarang. Dan saya ingin menyampaikan beberapa poin. Apakah presentasi saya lucu ya? Ya. Terkait tentang salah satu fenomena di ilmu politik ya. Jadi menurut banyak studinya ilmu politik ya, malam ini mungkin kata-kata yang agak panjang ya. Jadi adalah istilah ini neo-patrimonialisme. Itu adalah sebuah sistem politik hibrida di mana adalah lembaga atau institusi resmi, institusi formal, tapi itu dipengaruhi oleh budaya patron client atau di mana di mana sebuah institusi itu terlalu dicampuri oleh praktik yang lebih kesifat kepentingan pribadi atau kepentingan politik daripada itu. Artinya aset atau sumber daya negara itu dipakai untuk kepentingan pribadi atau kepentingan politik. Jadi menurut saya itu salah satu terminologi yang cukup bisa untuk dipakai untuk menjelaskan apa yang terjadi di Indonesia berdasarkan studinya ilmu politik. Jadi saya coba untuk menyampaikan pendapat saya dari pandangan itu terkait sisi korupsi dan undang-undang perampasan aset tersebut. Next. Ya, ini pengenalan. Next. Jadi saya merasa bahwa undang-undang perampasan aset itu penting, tapi itu bukan sebuah magic bullet. Itu tidak bisa menyelesaikan semua. Itu bukan obat yang bisa menyelesaikan semuanya. Karena menurut saya penegakan hukum terjadi di akhir prosesnya, di hilir. Artinya udah ada kesalahan, negara udah mengalami kerugian, baru ada penegakan hukum. Tapi bagaimana ini bisa dilakukan sebelumnya? Saya merasa korupsi sangat endemik di konteksnya politik Indonesia karena korupsi sebenarnya bukan penyimpangan dari operasi sistem biasa, tapi korupsi adalah feature atau bagian dari sistemnya. Jadi kalau begitu, kita nggak bisa mengurangi korupsi berdasarkan hukum sendiri tanpa mengubah sistemnya juga. Next. Jadi saya punya 3 poin utama. Pertama, saya merasa bahwa reformasi itu berhasil dalam membangun sistem untuk kompetisi ini, di mana pengalian kewenangan dari satu presiden ke presiden baru itu terjadi secara damai, tapi itu tidak secara mendasar mengganti sistemnya yang punya ciri-ciri neo-patrimonialisme yang sangat kental. Kedua, korupsi bukan hanya masalah hukum, tapi itu masalah politik. Itu masalah politik yang menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Jadi solusinya juga perlu berdasarkan hukum. Ketiga,
saya merasa bahwa pembangunan institusi itu perbedaan yang sangat penting dan itu proses yang panjang, bertele-tele dan juga butuh proses yang mulai dari satu institusi ke institusi lain. Jadi itu lama. Saya merasa itu penting bahwa membangun sebuah social consensus adalah kesepakatan di sekitar masyarakat supaya adalah koalisi yang bisa mengembangkan ini, mengedepankan ini. Ya, lanjut. Jadi kalau kita lihat secara sejarah ya, eranya Soeharto itu ditandai oleh sistem yang bisa disebut sebagai centralized risk rank setting, di mana satu jabatan atau satu izin itu diberikan oleh orang, yang orang itu akan menggunakan izin itu atau jabatan itu untuk mencari pungli dari jabatan itu, dan itu digunakan untuk nanti koleksi seperti pungli dari masyarakat, nanti itu dicairkan ke atas atau dialihkan ke atas. Yang dua, keberhasilan dari reformasi seperti yang saya bilang sebelumnya adalah membangun sebuah proses elektoral yang sah berdasarkan peaceful transfer of power, kompetisi politik dan kompetisi politik antara elit yang dilakukan secara damai, dan untuk mencegah pengembalian sistem otoriter dengan caranya pembagian kekuasaan dengan pola dengan pusat-pusat kekuasaan yang berbeda, dan membangun sebuah sistemnya checks and balance dalam untuk mencegah situasi seperti itu, situasi otoriter itu terjadi lagi. Tapi secara umum, reformasi tidak secara mendasar menggantikan sistemnya yang masih kental dengan praktiknya neo-patrimonialisme. Ya, lanjut. Jadi kita bisa lihat dari sisi ini ya, secara gampang ya, mungkin tidak semua orang di sini murid ilmu politik kan. Ini adalah sebuah sistem di mana kewenangan pribadi itu dicampur tangan dengan institusi resmi. Jadi sebagai contoh, presiden itu kepala negara, siapapun itu presiden, kepala negara. Tapi di konteksnya Indonesia dan juga di konteks banyak negara lain, presiden juga adalah patron. Patron berarti dia orang yang bisa kasih jabatan, dia bisa kasih kontrak, dia bisa kasih izin kepada orang lain. Dan dia menggunakan sistem ini untuk membangun sebuah hubungan dengan anak buahnya, di mana anak buahnya seperti anak buah sebagai menteri atau sebagai pejabat. Mereka bukan hanya pejabat negara, tapi dia juga anak buah orang presiden. Dalam konteks ini adalah dua hubungan di sini. Ada satu itu hubungan resmi yang seharusnya menteri ikut presiden berdasarkan undang-undang, berdasarkan undang-undang dasar. Tapi dia juga mengikuti presiden karena mereka punya hubungan tersebut yang kadang-kadangnya lebih penting daripada hubungan resmi. Jadi bisa terjadi bahwa semua menko dia tidak sepenting sebuah seperti satu orang menteri yang lebih dekat pada presiden. Sebagai contoh kan. Jadi salah satu ada 3 karakteristik dalam sistem ini. Satu itu eksekutif yang kuat, yang punya basis kewenangan yang muncul dari kewenangan resmi dan tidak resmi. Adalah hubungan antara patron dan klien, di mana loyalitas itu dibalas dengan patronisme atau patronase ya. Dan juga ketiga itu distribusi sumber daya negara, jabatan, izin atau kontrak untuk kepentingan pribadi atau kepentingan politik. Jadi salah satu orang yang saya pernah wawancara di salah satu orang dari partai politik atau politikus di Indonesia, dia menceritakan ini ke saya.
Saya tanya, kenapa banyak partai politik mau masuk pemerintah di Indonesia? Satu, karena pragmatisme itu sulit untuk mencari di luar pemerintah itu sulit untuk mendapat akses kepada programnya pemerintah, proyek atau jabatan di BUMN. Jadi itu salah satu tanda lagi itu institusi ikut orang. Saya selalu dengar ini ketika saya wawancara orang di Indonesia. Itu salah satu tandanya praktiknya new patronalisme. Lanjut. Jadi kalau kita lihat dari sini ya beberapa poin terkait seperti ini. Sebenarnya reformasi punya dampak yang cukup signifikan. Kalau kita lihat ini reformasi. Jadi perubahannya cukup signifikan dalam mengurangi praktiknya neopatronalisme di dalam Indonesia. Tapi masih jauh di bawah negara-negara lain yang juga sistemnya presidensial. Salah satu negara yang menarik itu adalah Brazil. Kenapa dia skornya juga bisa hanya 0,014? Itu dia sangat menarik karena itu juga negara berkembang. Negara itu juga punya penduduk di atas 200 juta orang. Dia juga pernah mengalami sebuah sistem otoriter di bawah satu tentara, dan juga banyak yang mirip seperti itu. Tapi kenapa dia bisa lebih bagus dalam sisi ini daripada di ini? Lanjut ya. Lanjut. Jadi secara umum saya lihat reformasi punya dampak yang signifikan, mengurangi konsentrasi kewenangan di dalam tangan presiden. Dia juga sedikit menurunkan korupsi, tapi dia menjadi praktiknya klientelisme seperti membeli suara dengan mendistribusikan barang-barang seperti bansos yang menyasar pada kelompok-kelompok tertentu itu lebih menonjol. Next. Jadi saya orang Singapura. Jadi saya kasih hanya 3 poin dari pengalaman dari Singapura yang mungkin bisa menjadi reference aja. Tapi saya pasti tahu ini sejarah dua negara itu sangat berbeda. Jadi tidak terlalu cocok sebagai tidak terlalu cocok juga. Tapi yang pertama itu institusionalisasi partai. Jadi partai penguasa di Singapura semua pakai bajunya putih dan celananya putih, karena itu menunjukkan mereka itu bersih. Jadi partai sendiri sudah menunjukkan bahwa dari awal mereka kan bersih. Dan itu dilanjutkan setelah pendirinya udah tidak lagi sebagai ketua partai, karena partai itu adalah mekanisme yang bisa melawan waktu lah. Semua orang nggak bisa melawan waktu kan. Hanya partai bisa melawan waktu. Dia bisa bertahan meskipun orang udah tua, udah meninggal. Yang kedua itu adalah framework institusi itunya, yang organisasi mirip seperti KPK di Indonesia yang CPIB, Corrupt Practices Investigation Bureau. Yang itu dia ada organisasi tunggal, jadi dia nggak ada organisasi penegakan hukum lain yang bisa mengusut kasusnya korupsi. Yang ketiga itu adalah disciplining effect of prices. Yang saya percaya bahwa harga bisa menentukan perilaku. Kalau harga itu naik, orang akan didorong untuk tidak mengkonsumsikan itu. Dan di Singapura itu mereka membangun sebuah sistem di mana reputasi itu sangat penting. Kalau ada orang korup pernah mendapat tindak pidana, itu sulit untuk menjadi direktur di perusahaan besar, sulit untuk menjadi pejabat publik, karena Anda tidak akan dipercaya. Saya merasa itu mungkin 3 poin yang penting. Yang next. Jadi saya merasa ada beberapa poin yang untuk Indonesia yang bisa dipertimbangkan. Pertama itu institusionalisasi partai, seperti sumpah anti korupsi. Saya merasa itu masuk akal dalam konteksnya Indonesia. Dan juga sebuah resource book on low budget electoral campaign. Artinya
bisa menjadi rujukan semua buku yang bisa dipakai untuk bagaimana satu calon yang mau mencalonkan diri untuk DPR, DPRD bisa melanjutkan program mereka kalau mereka tidak punya modal yang besar. Saya merasa itu masuk akal untuk membangun sebuah FGD untuk bisa tanya-tanya orang yang pernah melakukan campaign seperti ini. Dan mereka berhasil, tidak berhasil, apa yang mereka orang bisa belajar dari itu, yang bisa menjadi rujukan supaya ongkos politiknya tidak terlalu mahal. Itu dalam Instagram ini kita bisa lihat kan, anggota DPRD 45 tahun gajinya hanya 4M, tapi defisitnya 27M karena biaya politik kan. Dan saya merasa juga partai politik di Indonesia perlu ganti dari sistemnya yang berfokus pada praktiknya klientelisme menjadi hibrida. Jadi praktiknya klientelisme dengan programatik tadi artinya tentang kinerja partai di pemerintah yang menjadi daya tariknya. Yang terakhir saya merasa rancangan kebijakan itu sangat penting di Indonesia karena di Indonesia orangnya rawan korupsi kan. Jadi seharusnya rancangan kebijakan dilakukan berdasarkan prinsipnya memotong rantai pasok. Artinya mengurangi jumlah middleman-nya. Sebagai contoh saya tanya satu. Ya, middleman. Saya merasa ini masuk akal seperti contoh ya. Ada programnya beras miskin. Itu program yang di mana pemerintah membeli beras itu tadi didistribusikan kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan itu. Sekarang itu programnya udah diganti dengan programnya apa itu namanya? Bantuan pemerintah, bantuan pangan dan non tunai (BPNT). Dalam program ini dana itu langsung disalurkan ke rekening elektronik keluarga itu. Jadi itu memotong rantainya dan mencegah arah korupsi. Di mana sebelumnya itu beras miskin itu banyak ya. Ketika dia menyesar ke atau jalurnya ke daerah itu setiap kali dia ganti tangan itu ada dipotong-potong. Yang terakhir lanjut next slide. Saya merasa pembangunan institusi sangat penting dan itu perbedaan yang bisa sangat mendasar bahwa itu beberapa hal seperti ini perlu diperbaiki seperti reformasi campaign finance law, mengurangi ongkos politik, komisaris di BUMN seharusnya tidak bisa dipilih berdasarkan kepentingan politik, reformasi birokrasi, mengklarifikasi itu yang mana itu lembaga untuk anti korupsi karena ada banyak ya kan. Lanjut. Jadi saya merasa Indonesia bisa belajar dari negara AS ya, karena AS juga negara yang punya banyak masalah yang sama, yang itu periodenya itu bernama eranya progresif atau ini ya maaf ya. Jadi mereka sebenarnya ada banyak masalah yang sama, seperti mereka mau mengurangi praktiknya monopoli, mau membangun kapasitas negara di sisi perspektifnya ASN, dan mereka membangun sebuah koalisi besar yang punya sifat-sifat yang reformis, baik dari sisinya politikus atau orang-orang dari kelas menengah yang berjalan bersama untuk membangun perubahan. Yang terakhir, saya merasa tantangan untuk Indonesia untuk 20 tahun mendatang itu bagaimana itu mencegah praktiknya petromodernisme itu kembali lagi, dan bagaimana itu membangun sebuah perbedaan dan pembatasan antara kepentingan publik, kepentingan umum dengan kepentingan pribadi itu tidak bisa abu-abu.
itu perlu jelas. Dan saya merasa itu reforma institusi seperti itu akan membantu untuk mencegah banyak pembocoran anggaran, banyak praktik-praktik yang saya dengar itu sangat jelek yang terjadi di Indonesia itu, yang uangnya yang tidak dipakai secara bagus. Dan ini proses yang panjang, itu betul-betul itu adalah perjuangan politik, dan saya sangat saya sebagai orang Singapura juga saya sangat berharap bahwa Indonesia akan sukses. Jadi saya merasa itu salah satu hal yang bisa dilakukan yang punya dampak yang sangat besar untuk masa depan Indonesia. Ya, selesai di sini. Terima kasih. Saya senang melihat penyampaian yang menarik, tapi bahasa Indonesia lebih bagus daripada saya sendiri kadang-kadang. Mohon izin si Salva, mungkin kita perlu bikin PSG, tapi bukan klub bola. PSI School of Good Governance, nanti kepala sekolahnya Bro Jeff. Jadi merangkum dari pembicaraan Bro Jeff, masalah korupsi dan dalam konteks ini adalah RUU perampasan aset merupakan permasalahan mendasar yang mengakar tidak hanya di dalam sistem politik Indonesia, tapi juga di dalam budaya politiknya. Yang mana mungkin ketika kita sebagai suatu bangsa ingin berupaya seserius mungkin untuk mencabut korupsi dari akar-akarnya, membutuhkan juga solusi politik yang radikal, solusi politik yang radikal, solusi politik yang juga tegas, solusi politik yang juga keras. Jadi kalau berbicara mengenai Singapura, aku juga I'm a huge fan of your country, Lee Kuan Yew dan juga PAP. Saya ingat bahwa Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri Singapura pernah berkata bahwa whoever govern Singapura, siapapun yang memerintah Singapura, must have that iron in him, perlu memiliki besi di tangannya. Mungkin itulah yang sedang kita cari sebagai sosok pemimpin, sosok politikus, dan sosok partai politik di Indonesia, sehingga yang namanya RUU perampasan aset tidak lagi menjadi mimpi, tapi kenyataan yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak Raja. Kemudian sudah one and only hari ini Bang Yudi, tapi Bang Yudi tidak akan membicarakan TWK, tadi sudah dianggap sama kita ya kan. Bang Yudi izin Bang Dong, ini TWK-nya Bang. Habis itu kita bicara tentang RUU perampasan aset. Monggo Bang Yudi. Oke, baik. Kasih dulu slide-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih diberikan kesempatan untuk berbagi dengan Bapak dan Ibu. Sebenarnya tadi Bro Jeff ketika memberikan pemaparan pada kita, ya namanya juga negara yang indeks persepsi korupsinya 85, kita 37, ya berarti benar semua gitu ya. Bayangkan Singapura yang hanya 1,5 jam pesawat ya, itu bisa sebersih itu. Kita ini bagaimana ya kan, itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, saya juga sering ke CPIB dulu, saya masih hafal jalannya second Lengkok Baru ya kan, benar nggak? Kalau belum pernah ke CPIB? Belum. Oh belum. Saya belum kali ke CPIB meriksa orang di sana gitu ya. Jadi ya kenapa Singapura bersih? Lihat aja dari paparannya beliau kan, luar biasa gitu teman-teman. Saya sering ya ke beberapa teman, kan saya pernah ngisi di Paris juga, itu penyidik anti korupsi seluruh hadir gitu ya. Saya awalnya membanggakan, wah apa yang KPK kalian kan, misalnya KPK juga di seluruh dunia itu ada, ya kan? Jadi nggak hanya di Indonesia, semua ada KPK, nggak hanya polisi gitu ya. Saya membanggakan KPK saya, ya, kita nangkep ketua DPR, kita nangkep ketua DPD, anggota DPR ya bukan bisa hitungan jari lagi ya, udah ratusan gitu kan, DPR dan DPRD, gubernur, ketua MK, bayangin ketua MK hanya ada satu di Indonesia gitu kan, pernah ditangkap juga oleh KPK ya, menteri juga banyak. Tapi kemudian ketika saya ngomong seperti ini ya, gubernur, saya bilang gubernur tangkap, saya terkejut balasan dia, loh kok koruptor di kalian itu adalah orang-orang yang seharusnya nggak korupsi. Bayangin, mereka aja, bupati aja udah berapa puluh tahun yang lalu gitu kan, tiba-tiba saya jadi malu gitu loh. Jadi yang awalnya pede gitu kan,
Kayak kan dulu kan kalau kita di sini kan nangkep menteri kayaknya gagah gitu kan. Wah, menteri kita kita karungin gitu kan. Di sana ternyata bupati aja udah puluhan tahun ya nggak kena korupsi. Ini menarik gitu kan. Mengapa kita terjadi seperti ini? Nanti kita akan melihat ya bahwa lanjut. Sebenarnya kalau masalah aturan teman-teman, udah begitu banyak aturan tentang korupsi di Indonesia. Tapi yang terjadi apa? Nggak ada efek jerah. Pernah nggak ngeliat koruptor begitu keluar dari tahanan dada-dada? Senyum-senyum. Bahkan ada yang apa jempol ya kan? Malah senang sama beli kamera. Seperti nggak ada malu. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak merasa bersalah. Benar nggak? Mereka nggak pernah merasa bersalah. Yang ketiga, keluar dari penjara tetap kaya. Bahkan ada yang mencalonkan diri, menang. Ada milih gitu kan? Itu menarik. Korupsi di Indonesia dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Ada extraordinary crime. Ya, extraordinary crime. Tapi ternyata perlakuannya adalah biasa-biasa aja. Gak ada yang khusus tentang korupsi di negeri kita. Mau remisi dibatasi, PP 99 sudah dicabut. Mau dimiskinkan, ingat di dalam undang-undang, ya tadi Bro Albert juga menyampaikan perampasan aset yang dinamakan dengan uang pengganti kalau di Undang-Undang Tipikor itu hanyalah berdasarkan apa yang bisa dibuktikan, yang diperoleh dan dinikmati oleh dia. Jadi bukan berapa besarnya kerugian keuangan negara dari kasus dia. Misalnya kasus IKTP 2,2 triliun kerugian, tetapi para pelakunya hanya dikenakan berdasarkan apa yang mereka peroleh. Atau seperti misalnya timah, ya kan 300 triliun hampir kerugian keuangan negara, tapi kan hanya berapa ratus miliar, jadi kena 600 kalau tidak salah. Karena belum mencapai, dan itu pun harus dibuktikan. Ya, harus dibuktikan. Pengalaman saya nggak pernah menemukan ada seorang koruptor, ya, dia sekali melakukan korupsi, habis itu tobat, nggak ada. Lumayan nih 20 M gitu kan, terus dia tobat, nggak ada. Korupsi itu kan seperti orang minum air ketika air asin laut ya, ketika haus dan minum nggak berapa banyak tuh nggak cukup. Karena di pikiran para pejabat yang korup di negeri kita teman-teman adalah selama mereka menjabat, selama mereka masih berkuasa, selama masih ada yang mengasih duit dan ada kewenangan dan sebagainya, di situ mereka akan korup. Lanjut. Nah, banyak teori penyebab korupsi. Mau ada sistem, ya kan? Mau ada kemudian pengawasan lemah. Tapi menurut saya itu nggak jadi jaminan. Yang terjadi di Indonesia, korupsi kita itu adalah karena greed, rakus. Saya nggak pernah menemukan seorang koruptor, ya, dia korupsi karena anaknya nggak bisa bayaran sekolah, nggak pernah. Istrinya nggak bisa belanja. Ya, dia nggak punya uang bensin buat kantor, nggak pernah. Tetapi yang kita temukan mobilnya 10, tanahnya 200 hektar, ya kan? Bahkan yang terbaru, ya waktu penggeledahan Jaro Pichat itu hampir 50 kilo rumah, apa emasnya, ya kan? Ibu-ibu sini emasnya berapa kilo? Bayangin, hampir 1 triliun loh, ya kan? Kenapa? Karena mereka terus. Bahkan setelah pensiun pun, ya kan masih tetap ya menjadi mafia peradilan. Kenapa? Karena korupsi itu adiktif teman-teman. Makanya kalau pakai undang-undang sekarang nggak akan pernah koruptor miskin. Ya, akhir tadi tetap menjabat, ya kan? Gitu. Tapi kalau mau ngomongin dapat ini bintang tuh tepi jurang kita nih. Oke, jadi itu teman-teman, karena koruptor nggak miskin, maka kita harus berpikir bagaimana caranya. Karena mereka tuh selalu rakus, ya.
ya godaannya kuat gitu kan. Ya bayangin 2 bulan menjabat, ini di Konoha bukan di sini. 2 bulan menjabat ada 3M di depan, diambil, ya kan? Bayangin baru 2 bulan sudah dilantik, ya kan? Jadi anggota kabinet, 3M nggak kuat. Itu di Konoha, jabat sih, lebih jurang terus kita. Itu menarik gitu. Mengapa hanya bertahan 2 bulan? Di tengah kondisi orangnya pengen ada hukuman mati gitu kan. Masa mau diuji coba sama beliau gitu kan. Tapi enggak lah, kasusnya juga bukan kasus hukuman mati gitu ya. Tapi ini menarik teman-teman. Ya, bahwa ya ujian sesungguhnya adalah ketika ada uang di depan mata kita. Ya, ketika udah punya jabatan ada uang di mata kita. Itu menarik. Ya. Lanjut. Nah, orang yang nggak punya, yang dari korupsi itu adalah yang tidak punya integritas, merasa uang korupsi enak dan banyak, gampang dapatnya. Sudah 3M. Kita mati hidup berapa tuh dapat tabungan 3M? Berapa kali, ya kan? 3M bayangin. Itu yang awal. Mereka tidak mementingkan karir, mementingkan keluarga, mau kerja toksit. Dan yang paling penting kan sebenarnya korupsi itu nggak tahu kapan ketangkep. Apa hari sial kalau tempat koruptor. Tapi kan mereka sendiri yang menciptakan korupsi tersebut. Nah, lanjut. Karena saya takutnya, saya berani sama koruptor tapi takut sama timer gitu kan. Nah, teman-teman, inilah karakter korupsi ya. Pertama, korupsi adalah kejahatan luar biasa. Korupsi adalah kejahatan kerah putih. Ya, korupsi adalah kejahatan intelektual. Korupsi adalah kejahatan tersembunyi. Ya, nggak pernah saya menemukan ada koruptor. Oh, saya korupsi, nggak pernah. Iya lah penuh kalau maling ngaku. Tidak ketanya ada barang bukti nggak ngaku. Ya kan? Terus kemudian korupsi saling melindungi. Mereka saling melindungi di antara mereka. Karena mereka udah terjalin, ya kan? Nah, corruption brotherhood katanya gitu kan. Kemudian korupsi melibatkan kejahatan lain, money laundering, ya. Kemudian perbankan dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, di Indonesia celakanya korupsi terjadi dari pusat sampai lokal. Kemudian mulai dari pejabat tinggi paling bawah. Ya, dari tinggi sampai paling bawah gitu kan. Kayak kasus kemarin di Kemenaker kan dari bawah sampai atas gitu kan. Ada kewenangan, ada grand corruption, petty corruption, linknya dari jaring, ada aktor utama, ya. Ya, aktor utama saya sebutin kreator, ada koordinator, ada juga di bawahnya yaitu eksekutor, ada juga eksekutor juga mereka. Kemudian berulang kali, kemudian ada orang yang diem aja. Nah, apa kita mau jadi orang yang diem aja, benar? Oh enggak? Siap lawan korupsi? Siap. Betul, korupsi kan terjadi karena ya kita orang baik kan diem aja. Ya begitu kita ngomong, kena undang-undang ITE. Pilih juga. Kemudian susah membongkarnya, jelas. Ya, mereka punya penggunaan alat komunikasi, CCTV, ya, rekening, money changer, profesional money laundering. Ya, mereka punya semua. Lanjut. Modus korupsi banyak, merugikan keuangan negara dan lain sebagainya. Lanjut. Di bawah spek dan sebagainya, kemudahan izin. Lanjut. Nah, nanti teman-teman, pengalaman saya menangani korupsi ini, kenapa kita butuh undang-undang perampasan aset? Pertama, dia melibatkan kepala, ya. Di Indonesia itu kita udah punya sistem anti korupsi yang bagus, bahkan ada ISO-nya anti bribery ya 37. Ya kan, tapi semua percuma ketika kepalanya yang melakukan korupsi. Karena ikan busuk dari kepalanya. Ada nggak dari ekor? Nggak ada kan? Betul. Kemudian yang kedua, tidak sendirian.
nggak ada tuh solo korupsi, nggak ada, gitu kan? Pasti berjamaah, betul Bu, ya kan? Nah, kemudian kalau ada yang telat, gitu kan? Kemudian pembagian uang sudah terkondisikan, ya. Ini dapat berapa, ini dapat berapa, itu udah terkondisikan. Ada jatah bulanan 50 juta, ada yang kapanpun bisa diminta. Kemudian inisiasi dari pimpinan. Jarang anak buah itu berani korupsi kalau pimpinannya nggak korupsi. Kalaupun korupsi, dia hanya untuk makan dia sehari-hari aja, gitu kan? Makanya dalam Liga Korupsi Indonesia muncul istilah atau kode korupsi, whistleblower, pencegahan dan sebagainya lah. Nah, teman-teman, kenapa perampasan aset? Jelas tadi udah dijelaskan sebenarnya sama Bang Albert ya. Kalau misalnya nggak ada undang-undang perampasan aset, ya kita tuh nggak bisa memiskinkan koruptor. Dan undang-undang perampasan aset ini, bagi saya yang paling penting adalah bukan sekedar perampasan aset tindak pidana korupsi, ya, tetapi juga terkait dengan harta kekayaan yang tidak wajar. Sebenarnya kita udah bisa mengakses lah, nggak anggota DPR gajinya berapa, DPD berapa, menteri berapa, kok bisa mereka bisa beli ini dan sebagainya, hakim berapa. Kalau ada undang-undang perampasan aset yang basisnya bukan hanya terkait dengan tindak pidana tapi terkait dengan harta yang tidak wajar, itu bisa. Dan yang paling penting adalah memperkuat, pertama, instrumen LHKPN. Dalam instrumen LHKPN, ya, kalau ada sekarang ini kan LHKPN itu adalah jujur atau tidak jujur ngisinya. Karena kayak pajak sendiri ngisinya. Jadi dia punya mobil 5 isi 2, ya KPK percaya aja. Tapi kalau besok ya ada undang perampasan aset dan teknis yang ada di LHKPN, dia tidak mengisi secara benar, semua harta yang tidak diisi harus dirampas oleh negara. Ya. Yang kedua, yang pertama berarti kan itu memperluas subjek penyelenggara negara. Berarti semua ASN, semua pejabat harus ngisi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk mereka yang bukan pejabat? Ya, misalnya orang umum. Nah, itu adalah laporan pajak. Kalau laporan pajaknya tidak diisi dengan benar, kan di laporan pajak juga ada aset, data dan sebagainya. Itu bisa dirampas juga. Nah, cuma sekarang permasalahannya adalah teman-teman, apa yang sebenarnya ditakuti untuk tidak mengesahkan undang-undang ini? Undang-undang ini justru lahir dari semangat ketika waktu itu di 2008 PPATK yang menginisiasi, ya. Itu saat itu kita lihat kondisinya, jangan lihat kondisi sekarang. Zaman itu semua kuat, KPK kuat, ya, PPATK juga. Makanya kalau saat itu jadi tahun 2008, kita nggak akan mengalami yang seperti sekarang. Nah, ketika sekarang misalnya pun jadi, ya, ini kan dilihat ada momentum demo-demo, ya malah agak aneh juga, gitu kan? Tiba-tiba mau dibahas. Dan tadi pertanyaan. Yang kedua, jangan sampai, ya, ini mungkin walaupun teman-teman di sini kan juga mungkin ada dari Ormas dan sebagainya, teman-teman PSI, ya walaupun nggak ada di parlemen yang mengesahkan undang-undang, tapi kan koalisi juga, ya kan? Punya inilah daya tawar gitu kan. Jangan sampai nanti ujung-ujung namanya adalah undang-undang perampasan aset, tetapi rohnya ya nggak ada. Yang terjadi adalah undang-undang perampasan aset hanya mengkompolir apa yang ada di undang-undang tipikor, apa yang ada di undang-undang TPPU, ya, apa yang ada di undang-undang lain. Jadi teman-teman, ya, kita tentu ingin, ya, undang-undang perampasan aset itu, ya, disahkan. Tetapi yang seperti apa? Jangan seperti yang akal-akalan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan sampai, ya, kasus ini, ya, kasus terkait dengan undang perampasan aset itu kemudian malah tadi saya katakan jauh panggang daripada api. Ya, akhirnya semuanya adalah berdasarkan kompromi. Ya, kita baca isinya, apa bedanya ini dengan yang ada tadi saya katakan dalam tipikor, undang-undang TPPU dan sebagainya. Terakhir, ya kan udah diingatin gitu ya. Ya, kalau udah ngomong lupa berhenti. Oke, terakhir teman-teman, undang-undang perampasan aset adalah suatu keniscayaan. Walaupun tadi saya katakan bahwa isinya itu mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi dibandingkan dengan tidak ada selama 17 tahun ini,
Ini kalau ada dia ulang tahun ke-17 sudah Sweet 17 gitu ya. Itu lebih baik ada dulu, masalah nanti isinya seperti apa. Nanti kita akan coba bisa gugat di MK dan lain sebagainya. Terima kasih. Salam anti korupsi. Jadi tadi ada salamnya. Salam anti korupsi aja. Kita 3 kali kalian. Salam anti korupsi, salam anti korupsi, salam anti korupsi. 1, 2, 3. Salam anti korupsi, salam anti korupsi, salam anti korupsi. Oke, terima kasih banyak. Jadi merangkum sedikit dari pemaparan Bang Yudi. Korupsi ini merupakan permasalahan yang pelik. Jadi kalau di kelas mungkin aku Bro Jeff, Bro Geraldi juga sebagai mahasiswa ilmu politik. Jadi ya dosen nerangin ya kan, ada teori A, B, C, D, sistem dan lain sebagainya. Ternyata emang Indonesia tamat aja udah ini. Ya kan, kalau udah waktu susah. Mau ngebahas sistem apapun, mau ngebahas solusi apapun, tapi kalau udah tamat emang udah susah. Dan itulah yang menjadi penyebab di mana rancangan undang-undang perampasan aset ini menjadi penting. Karena itu harapannya dengan bentuk yang ideal bisa menjadi sesuatu yang memberikan efek jerak kepada koruptor dan menjadi peringatan kepada mereka yang berkeinginan untuk menjadi koruptor di kemudian hari. Karena ya udah berbeda dengan undang-undang yang sebelumnya, peraturan-peraturan yang ada sebelumnya. Kali ini dalam rancangan undang-undang perampasan aset itu hukumannya juga sudah agak sedikit susah buat dikele-kele sama mereka. Kalau begitu kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab. Jadi ini juga banyak yang pengen bertanya dan juga banyak yang pengen menjawab supaya kita bisa menggunakan waktu kita secara efektif sama efisien. Mohon izin Bro Dasid, nanti perkenalkan diri, tanyakan pertanyaannya secara singkat. Jadi langsung kepada pertanyaannya saja dan kepada siapa di antara ketiga narasumber satu aja. Ini karena Ibu Ketua udah angkat tangan ya kan, susah juga kita ya dia. Konsentrasi. Siap. Ketua Jaksel. Oh, yang lain dulu aja. Oke. Turunin dulu biar adil, nanti kan agak penjelasan agak panjang. Turunin dulu abangku ya kan. 1, 2, 3 angkat tangannya. Abang pakai baju biru, saya pakai baju merah, sweet 1 kali. Siapa yang menang? Satu, 2, 3. Nah, ya udah, abang mau baju lagi. Oke, selamat malam. Terima kasih sekali lagi buat Pak Yudi, Dr. Albert ya, dan juga Bro. Untuk pertanyaannya sih simpel aja, tadi mungkin udah disampaikan ya. Saya dengan Krismo Asmara, kebetulan dari PSI Jakarta Timur ya, Cabang Matraman. Untuk ya? Iya betul. Oke, untuk pertanyaan tadi mungkin udah dijelaskan ya Pak. Mungkin dari teori sudah dijelaskan terkait apa undang-undang ini perampasan aset yang sudah terjadi sudah dari dulu ya. Dan mungkin kalau sudah saya baca itu sudah dari tahun 2023 sudah disonding sama Pak Jokowi kebetulan ya mengenai hal ini ya. Cuman hanya sudah ada surprise ya. Oke. Jadi untuk pertanyaannya mungkin terkait mungkin terjadinya korupsi ini karena tidak adanya keterlibatan untuk publik seperti itu sih. Jadi pertanyaannya itu bagaimana undang-undang ini juga bisa nanti bisa mendorong supaya partisipasi itu untuk untuk kejahatan itu bisa dijalankan gitu loh Pak. Seperti itu. Dan juga untuk pemahaman pentingnya tujuan ini. Seperti itu sih Pak. Jadi mungkin kalau menurut kita kan nggak ada nih selama ini yang korupsi tapi tidak ada yang keterlibatan publik lah. Seperti itu Bang Yudi. Seperti itulah. Jadi itu bagaimana caranya supaya itu bisa terjadi lah. Supaya publik juga mengetahui korupsi ini seperti itu. Terima kasih. Monggo Bang Yudi dari pertanyaan. Langsung aja. Ya, jadi sebenarnya sejujurnya ini kan bola ada di tangan DPR. Udah ada surprise. Ya kan? 2023. Jadi ya jangan dipingpong lagi kemana, kan tinggal sepakati aja. Banyak kok undang-undang tadi saya katakan cepat gitu kan. Bukan di sini tadi bisa satu ini kan. Apa namanya? Undang-undang apa? Minerba, undang-undang KPK, ya.
KUHP dan sebagainya. KUHP belum gitu kan. Itu Bang Albert tuh nanti ahlinya tuh beliau. Jadi sebenarnya partisipasi publik itu kan sebenarnya sudah ada ya dalam pemberantasan korupsi ya. Bisa melaporkan dan lain sebagainya. Ya cuma memang ini tadi saya katakan unsur presnya udah ada ya. Mungkin ada undang-undang yang surpres RUU yang surpresnya udah ada nggak cepat dibahas. Mengapa ini terjadi teman-teman? Ya wajar gitu ya. Yang anggota DPR kan tentu mereka mempunyai banyak kepentingan. Mereka kan punya banyak konstituen, mereka punya banyak teman, punya banyak jaringan. Memang mereka harus berhati-hati nih. Ya kan? Makanya kemudian narasi-narasi muncul. Ya, wah, nanti undang-undang ini akan menjadi pisau, ya kan? Tajam ke lawan, tumpul ke kawan, ya kan? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apalagi integritas aparat dipertanyakan. Nah, ini kan kayak telur dulu atau ayam dulu kan? Terus saya katakan, bagi saya penting jadi dulu, tapi memang kita benar-benar harus memberikan pemahaman ya bahwa undang-undang ini ya itu tentu tidak akan memakan tuannya. Yang penting tuannya tidak korupsi kan gitu. Atau kejahatan yang lain. Ya saya pikir ada satu memang di hal-hal yang lain ya saya melihat sebenarnya nggak jadi masalah karena itu hanya mengkompolir dari undang-undang yang lain. Tetapi ada satu pasal yang benar krusial, yaitu adanya perampasan aset terhadap harta yang tidak bisa dijelaskan. Yang pertama, ya, yang kedua harta yang tidak wajar, yang ketiga harta yang diperoleh ya dari tindak pidana dan kemudian dia menjadi kasus. Jadi itu memang berat. Ya tadi saya katakan mereka kan banyak tuh. Saya nggak pernah teman-teman kayak LKPN. Saya nggak pernah teman-teman menemukan seorang koruptor gitu ya. Ketika seorang pejabat ketika menjadi koruptor dia melapor LKPN secara benar, nggak ada. Aset-aset yang kita sita, uang-uang yang kita sita itu nggak ada dalam LKPN. Karena apa? Karena mereka tahu kalau di LKPN bisa ditelisik seperti itu. Nah, partisipasi publik sebenarnya sangat penting ya untuk kemudian memantau. Kayak kemarin kan sebenarnya bagus juga tuh 17+8. Kan ada salah satunya di poin 3 atau 4 ada undang-undang perampasan aset. Tetapi tadi saya katakan ini kan demo udah mulai menurun nih. Ya kan? Nah, kita harap bahwa ini kan menurun karena apa? Karena ingin janji-janji itu direalisasikan. Nah, salah satunya adalah undang-undang perampasan aset. Begitu, Mas. Oke, tepuk tangan dulu. Ada yang pengen nanya untuk Bro Albert? Bro Albert 1, 2, 3. Turunin dulu nih untuk Bro Albert ya. 1. Turunin dulu Mas. 1, 2, 3. Oke, Masnya pakai kacamata, pakai baju apa namanya kotak-kotak, abu-abu sama putih. Boleh langsung ditanyakan kepada Bro Albert. Oke, selamat malam, salam solidaritas. Selamat malam, Pak Albert. Izin bertanya mengenai RUU perampasan. Nama saya Deka Alfian, saya dari Kabupaten Tangerang. Dan saya dari MURI, Musyawarah Rakyat Indonesia, yang selalu berjuang dari bulan November hanya satu tuntutan, RUU perampasan aset segera disahkan dan tidak ada kepentingan politik. Terima kasih. Mengenai RUU perampasan aset, Pak Albert, ini kan kalau saya pribadi menilai biang keroknya ada di DPR di sana. Saya maaf kalau tadi Pak Yudi agak sedikit minggir, kalau saya barbaran aja. DPR sekarang isinya pecundang semua, Pak. Benar, nggak ada yang berani mengesahkan RUU perampasan aset kok. Nah, terus untuk saya mengajukan bahwa sanksi moral juga harus dilakukan kepada para koruptor. Kalau saya pribadi mengusulkan gini, mudah-mudahan bisa disampaikan, kasih sanksi moral kepada para koruptor, kasih dia pekerjaan di jalanan, Pak, jadi pembersih jalanan, dan kasih tulisan saya koruptor. Itu akan membuat efek jerah, karena kan katanya keluarganya nggak usah dilibatkan, yang pelakunya aja, begitu Pak. Mungkin itu usulan dari saya, kasih efek jerah untuk para koruptor. Karena kalau buat saya pribadi, pelanggaran HAM yang nyata adalah pelaku koruptor, Pak. Terima kasih. Ya, untuk Bro Deka dari MURI, tadi sanksi moral memang kalau kita lihat di pasal 10 KUHP saat ini, pidananya itu kan ada mulai dari pidana mati,
penjara, kurungan, dan denda ya. Jadi memang saat ini belum ada sanksi berupa moral tadi yang suruh nyambung jalan dan sebagainya gitu. Nah memang kebetulan di Undang-Undang Pasal 1 tahun 2023 tentang KUHP baru itu ada pidana kerja sosial, ada di pidana pokoknya. Tapi masalahnya pidana kerja sosial ini sebenarnya ditujukan sebagai straf modus, cara lain dari mengenakan pidana penjara. Yang jelas nampaknya bukan diproyeksikan untuk koruptor, tapi merupakan cara lain dari pengenaan pidana penjara karena kondisi lapas kita ini tidak penuh. Kondisi lapas kita kan 132.000 orang kapasitasnya, dihuni oleh 280.000 orang, belum termasuk rutan Polri dan rutan KPK. Jadi memang ada cara lain dari pidana penjara untuk bukan perkara korupsi tapi ya, untuk perkara tindak pidana yang sifatnya ringan. Misalnya pencurian, misalnya penggelapan, itu sangat mungkin akan pidana denda atau pidana pengawasan besar atau pidana kerja sosial. Tapi memang untuk koruptor sampai hari ini kita belum mengenal untuk sanksi moral tersebut, Mas Deka. Tapi itu idenya ya nggak apa-apa, namanya juga usulan, silakan disampaikan kan. Karena begini, di pasal 53 KUHP baru itu dikatakan memang pidana itu tidak dimasukkan untuk merendahkan martabat manusia gitu ya. Kadang-kadang untuk menjatuhkan pidana kerja sosial pun dilihat juga apakah ada keyakinan atau ajaran agama tertentu yang diyakini yang bertentangan dengan hal tersebut. Kurang lebih gitu Mas. Oke, terima kasih banyak. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, dilanjut sama Mas yang lagi baju. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Deni Joyo. Saya tapi juga dengan beberapa catatan. Termasuk tadi saya setuju dengan rekomendasi dari Bro Albert bahwa untuk memulihkan aset hasil tindak pidana sesuai prinsip-prinsip kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ada kata kunci di sini adalah hasil tindak pidana. Nah, sementara tadi di satu sisi dikatakan bahwa bisa juga perampasan aset ini terhadap orang yang tidak diputus bersalah tadi. Nah ini bagaimana dalam prakteknya? Karena tentu kita juga harus menganut asas praduga tidak bersalah. Bagaimana caranya kita merampas aset terhadap orang yang terbukti tidak bersalah, ya kan? Secara tindak pidananya nggak ada dong berarti kalau tidak bersalah ya. Mungkin pemahaman saya beda gitu ya. Tapi pengen pencerahan lebih lanjut terkait dengan itu. Sama yang kedua yang paling penting lagi adalah bagaimana caranya supaya ini juga tidak menjadi upaya kriminalisasi seperti yang terjadi dengan UU ITE. Terutama ya contoh yang paling sering dipakai gitu. Makanya kayak misalnya di UU TPKS makanya ada pasal gitu, klausul yang tidak boleh lapor balik, tidak bisa lapor balik selama dia masih dalam proses tindak pidana seperti itu. Nah, pengen tahu gitu, mungkin ada usul, saran, rekomendasi dan pencerahan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada mas-masnya udah pegang mikrofon dari awal, gak enak. Iya. Ini pertanyaan buat siapa? Oh siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jimmy Egi. Saya sebagai seniman, sebagai musisi, dan saya kuliah di Untas semester 3 di jurusan Ilmu Komunikasi Pemerintahan Jurnalistik. Saya sebagai seniman nih Mas, ini apa sih yang menjadi hambatan tentang RUU perampasan aset? Apa sih yang menjadi penghambat? Saya dan teman-teman saya di lapangan dan kita sebagai seniman ini berharap ini disahkan Mas, karena ini masalah ini para sarang-sarang tikus di DPR ya, koruptor ini masalahnya ini udah mengambil hak ya kita semua rakyat kecil ini. Kenapa sih alasannya, kenapa sih kayak kita semua nih seniman dan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang rakyat kecil itu selalu diabaikan oleh pejabat di DPR, anggota DPR itu kenapa sih selalu mengabaikan suara kita dan ini apakah akan menjadi efek jerah bagi para koruptor? Itu saja sih yang saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi perasaan hasil tindak pidana itu memang saat ini yang sudah berjalan dengan undang-undang existing itu
ada di pasal 2 Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang pencucian uang. Memang ujung-ujungnya itu adalah hasil tindak pidana ya, tadi saya katakan sebagai istilah fructum sceleris. Jadi memang ada kecenderungan dari kejahatan ekonomi korupsi itu adalah bagaimana dia itu menyembunyikan, menyamarkan, dan kalau perlu dia mengembangbiakan lagi uang hasil kejahatan tersebut sehingga dipandang sebagai hasil yang sah gitu ya. Nah, jadi memang polanya kebalik nih. Kalau misalkan di rezim in personam dalam proses perkara pidana biasa, orang tuh harus dituntut, ya, dinyatakan bersalah, kemudian dia bisa dijatuhi pidana pokok misalkan berupa penjara, dan juga bisa dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan. Dia sampai saat ini berjalan seperti itu. Nah, kalau di rezim in rem yang dalam RUU perampasan aset ini, penjatuhan pidana perampasan itu sama sekali tidak didasarkan pada terbukti atau tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan. Jadi yang penting ada dulu peristiwa pidananya, ada dulu sangkaannya. Nanti prosesnya itu akan menuju pada perampasan aset tersebut kalau memang dia tidak bisa membuktikan sebaliknya. Jadi basicnya seperti itu. Walaupun dia misalnya di tindak pidananya dia tidak terbukti bersalah. Iya. Sama sekali. Bisa. Tetap bisa karena dia tidak bisa membuktikan. Betul. Jadi karena begini, kan dalam suatu peristiwa pidana itu kan ada actus reus, ada mens rea. Actus reus adalah perbuatan non hukumnya. Mens rea-nya adalah kesalahan. Saat ini di Undang-Undang Tipikor aja ada peluang untuk itu. Kalau ternyata ada kerugian keuangan negara, tapi ternyata tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku yang disangka ini, maka jaksa pengacara negara itu bisa menggugat. Tapi kalau menggugat dengan cara biasa, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya. Kalau ini konteksnya khusus. Ya, ini khusus. Ini lex spesialis dari KUHAP nanti. Nah, kenapa lex spesialis dari KUHAP? Karena ini adalah gabungan antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata yang dimulai dari proses penelusuran oleh penyidik. Nah, jadi pada prinsipnya adalah kalaupun tidak terbukti dakwaannya, tetapi ada sangkaan kuat bahwa itu adalah hasil tindak pidana, maka mekanisme ini bisa dijalankan. Nah, ini nggak ada kaitan dengan kriminalisasi ya? Iya. Konteksnya, ya. Karena kriminalisasi itu seringkali ada istilah yang suka kita keliru salah pahami. Jadi kriminalisasi itu adalah kebijakan pembentuk undang-undang untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan ini perbuatan pidana atau bukan perbuatan tidak pidana. Nah, memang saya memahami istilah kriminalisasi itu seringkali disampaikan, klien saya dikriminalisasi nih sama penegak hukum. Itu istilah awam yang bisa dipahami. Tapi dalam konteks ini juga kita mau RUU ini juga selain menjamin kepastian hukum juga tidak menjadi sarana untuk penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Jadi kita dorong tetap bahwa kita akan bahas, kita akan sahkan, tetapi kita juga nggak mau menjustifikasi kalau ada kesewenang-wenangan negara dalam hal ini melalui APH untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan itu. Jadi kriminalisasi itu tidak akan terjadi dalam undang-undang perampasan aset ini karena adanya sifat proaktif dari orang yang dirampas asetnya itu dalam bentuk beban pembuktian terbalik. Jadi dia akan diberikan kesempatan ya untuk membuktikan bahwa aset-aset yang akan dirampas itu berdasarkan dari perolehan yang legal, dari penghasilan, dari gaji ya. Kemudian sumber-sumber yang sah. Ini bisa kesempatan. Nah, jadi untuk kriminalisasi tidak. Dan kemudian bentuknya ini kan bukan badan, ya kayak penjara dan sebagainya, tetapi dirampas asetnya. Kemudian yang paling menarik, ya, bahwa kita tidak berbicara. Sebenarnya saya tidak berbicara mengenai perampasan aset tindak pidana. Itu udah diatur. Kita berbicara perampasan aset dua hal. Illicit enrichment, ya, terkait dengan peningkatan harta yang tidak wajar dari pejabat, ya. Kedua, unexplained wealth, kekayaan yang tidak bisa dijelaskan. Dua itu kalau masalah tindak pidana udah ada, udah diatur. Ya, jadi kita nggak perlu berbicara lagi. Makanya saya curiga jangan-jangan undang-undang perampasan aset ini kalaupun jadi itu akan menjadi undang-undang perampasan aset tindak pidana. Bukan yang disebutkan unexplained sama illicit enrichment gitu. Nah, tapi tadi saya katakan bahwa
kalaupun akhirnya jadinya undang-undang perampasan aset, itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sebaik-baiknya hukum kalau di tangan penegak hukum yang korup, dia pasti akan rusak. Nah, tapi kalau selemah-lemahnya undang-undang, kalau di tangan penegak hukum yang berintegritas, dia akan jalan. Seperti itu. Kan sama kayak tadi. Mengapa terlalu lama sampai 17 tahun, ya kan? Kalau itu terjadi, ya, karena belum ada, saya pikir ada kesepakatan sama seperti undang-undang yang lain. Di undang-undang yang lain kan begitu cepat karena semua udah sepakat. Ya, nggak tahu nih kesepakatannya antara ketua umum partai, anggota-anggota di DPR dan sebagainya. Saya bukan orang politik, tapi saya ingin, ya, kita bicara dari hati ke hati, ya, bahwa memang koruptor itu, ya, adalah orang yang punya jaringan, adalah orang punya kekuasaan, adalah orang punya kewenangan. Dan koruptor itu adalah teman, ya. Koruptor yang tangkap begitu kan jaringannya luas, pertemanannya banyak, ya. Tetapi, ya, kalau kita ingin menyelamatkan negeri kita, ya, segera sahkan saja RUU perampasan aset. Memang RUU perampasan aset nggak seperti simsalabim sulap. Begitu ada RUU perampasan aset langsung berhenti korupsi Indonesia. Tidak. Ini adalah pertama tools, ya. Kedua, semoga dengan adanya RUU perampasan aset yang disahkan, ini menjadi momentum kita untuk kembali bernegara, untuk kembali berperang melawan korupsi, bukan hanya perang-perangan. Pertanyaan tapi buat Bro Jeff, yang perempuan ada penanya buat Bro Jeff. Gak ada di belakang. Buat Bro Jeff, abang-abang pakai jaket Bro Jeff. Boleh. Bro Jeff. Grab ya, mata. Agak mirip. Buat Bro Jeff. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Ijri. Saya dari DPD Jakarta Barat. Ini kan korupsi itu kalau tadi dibahas itu kan sistematis. Nah, kalau misalkan korelasi perampasan RUU aset dengan korupsi, apakah bisa diterapkan di kasus pidana lain yang menyangkut masalah kekuasaan juga? Contohnya kayak tadi kan ada perizinan, ya. Kasus perizinan itu kan di sini tuh bukan hanya korupsi aja gitu, tapi ada apa namanya, kayak ada stimulannya apa segala macam. Terus begitu kadang-kadang ya karena ini saudara terus dikasih lahan lebih, tapi dia nggak terima hasil korupsinya kan gitu. Yang misalkan nggak boleh ngebalak hutan lindung, tiba-tiba hutan lindung jadi hutan sawit gitu, misalkan kayak gitu. Ini kan terjadi banyak banget. Jadi itu konteks pertama sih sebenarnya. Nah, yang kedua yang saya tanya, ketika penguasa, kan tadi dibilang ya, kadang-kadang penguasa ini tidak bisa tersentuh nih karena dia yang buat segala macam gitu loh. Emang kita tahu ada hak imunitas situ. Bagaimana cara menerapkan undang-undang perampasan aset ini ketika si penguasa ini yang menyalahgunakan seperti itu? Soalnya kan penguasa ini kadang-kadang dia tidak korupsi, kadang-kadang ketika ya contoh lah ya, banyak lah presiden yang bilang saya nggak pernah melakukan korupsi gitu. Tapi mungkin anggota-anggota partainya yang korupsi karena ini sistem apa sih tadi sistem kasus gitu. Itu yang saya lihat sih. Nah, ini seberapa ampuh sih sebenarnya undang-undang perampasan aset ini? Takutnya, ya itu benar sih, nanti ada proses perlawanan untuk lawan politik gitu. Undang-undang ini tuh kayak, kalau menurut saya sih, kalau saya pribadi antara setuju dan tidak setuju gitu. Takutnya ini tuh cuma dipakai untuk subversif yang baru nih, untuk lawan politik yang baru, cara baru untuk subversif gitu. Terima kasih. Baik, kepada Projet ya, langsung dijawab. Saya setuju sih dengan itu,
itu kemungkinan sangat besar. Ya, kemungkinan itu sangat besar. Saya itu karena tadi saya bilang ya, kita perlu melihat itu lebih luas. Apa itu masalah akarnya? Masalah akarnya itu adalah sistem politiknya. Sistem politik ini kalau kita lihat dari data ya, sistem politik ini menunjukkan setelah Indonesia menjadi negara demokrasi, itu praktiknya klientelisme itu meningkat. Dan ini terjadi meskipun yang lain sudah turun, yang konsentrasi kewenangan dalam tangannya presiden sudah turun. Yang tadi ya setelah itu sebenarnya berdasarkan datanya korupsi juga turun dari eranya Soeharto. Tapi praktiknya klientelisme itu naik karena sistem demokrasi yang ditetapkan untuk setelah menjadi anggota DPR atau apa, mereka perlu cari pengembalian investasi ya kan? Jadi itu saya merasa itu masalah dasarnya. Dan setiap pejabat siapapun yang menjabat sekarang, mereka berpikir bagaimana di pemilu mendatang atau Pilpres mendatang, mereka perlu punya petty cash lagi kan untuk pemilihan umum yang selanjutnya. Dan jadi itu menjadi masalah yang masalah ini. Jadi tadi saya sudah sarankan kan, saya merasa partai politik di sini sangat penting untuk membangun sebuah budaya politik yang lebih sehat, berkompetisi untuk kinerjanya dirasakan oleh orang, pasti itu dia akan didukung kan. Saya percaya dengan itu, dan itu tidak bisa jadi dalam satu hari. Ini proses yang saya bilang mungkin 20 tahun yang lebih kan. Itu prosesnya akan terjadi di mana praktiknya sekarang itu pelan-pelan turun, tapi tidak akan terjadi dalam satu hari. Jadi saya berharap itu bisa terjadi karena kalau ini bisa terjadi, itu kinerja pemerintah juga akan jauh lebih baik daripada sekarang. Karena mereka betul-betul akan dituntut oleh masyarakat berdasarkan kinerja mereka di pemerintah. Dan saya merasa ini situasi akan yang jauh lebih bagus. Saya kasih contoh ya. Ketika saya pernah pertama kali ke sini kan, saya di sini sudah 6 bulan. Saya di sini untuk studi penelitian 1 tahun. Ketika saya ke sini, saya sudah ke sini ke Indonesia beberapa kali. Saya sudah bekerja di bidang ini beberapa tahun. Kan. Tapi ketika saya ke sini untuk jangka lebih panjang 1 tahun, saya membuka rekening bank. Kan. Saya langsung ke rekening BNI. Semua teman-teman saya tuh tertawa kenapa saya ke rekening BNI. Karena di Singapura kita lebih percaya dia bank negara. Karena bank negara tidak akan tutup. Itu thinkingnya. Tapi di sini itu saya belajar itu balik. Yang swasta itu jauh lebih bagus. Dan saya merasa ini kalau saya itu warga negara Indonesia tidak cocok. Saya merasa ini tidak cocok. Dan ini tidak akan ganti dengan sistem yang sekarang. Ini pasti mungkin di pemilihan umum masyarakat untung karena dapat amplop berapa ya. Tapi itu short term. Kita perlu pikirkan jangka panjang. Kita mau anak-anak kita mempunyai kerja yang jauh lebih baik daripada kita sekarang. Ya. Kita mau negara ini berkembang supaya kita bisa bangga hal-hal seperti itu. Tapi saya merasa masih sulit kalau sistem politik itu baru berubah. Dan saya percaya ini harus bisa terjadi dalam 5 tahun, 10 tahun. Itu tidak akan jadi lagi. Dan saya itu merasa itu cara bagaimana masalah ini bisa diselesaikan.
bukan dengan generasi sekarang, tapi pelan-pelan berubah jadi lebih baik. Ya, saya percaya dengan itu. Baik, terima kasih untuk Bapak. Kalau begitu kita telah sampai kepada penghujung acara. Kalau boleh sedikit merangkum mengenai diskusi kita pada malam hari ini, intinya kepada para narasumber juga, masyarakat sudah rendah. Masyarakat Indonesia sudah banyak dibuat resah dan terlalu lama oleh permasalahan anti korupsi dan juga permasalahan salah satu permasalahan. Dan ketika masyarakat sudah resah, ada kabar baik, hembusan angin baik dari level tertinggi kepemimpinan nasional kita, termasuk para aktivis untuk sekali lagi berikhtiar dalam mendorong RUU Perampasan Aset. Maka lepas dari kita itu merupakan bagian dari golongan mana, partai politik mana, anggota masyarakat yang mana, demi perbaikan dan juga masa depan anak cucu. Aku belum punya, tapi ya mungkin bro dan sis yang lain juga udah punya gitu kayak Bang Yudi. Tapi untuk siapapun yang akan menjadi warga negara Indonesia, lahir di tanah air pada masa depan, bisa hidup di Indonesia yang bebas dari korupsi, bebas dari kolusi, bebas dari nepotisme. Oleh karena itu mari kita sekali lagi membuktikan tadi apa? Salam anti korupsi selama sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Salam anti korupsi, salam anti korupsi, salam anti korupsi. Sebelum masuk ke sesi penutupan, jadi tadi untuk 3 penanya pertama, aku masuk di poin, ternyata ada cindera mata. Jadi 3 penanya pertama, di sini kita melatih insting anti korupsi kita. Jadi emang yang benar-benar berhak lah yang mendapatkan cindera mata ini. Silakan ke teman-teman panitia. Kalau gitu boleh aku serahkan kepada Kristika untuk sesi penutupan cindera mata pemberian sama foto bersama. Mari ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi penghujung acara kali ini. Untuk 3 orang penanya tadi siapa? Boleh tunjuk tangan? Iya. Oke, boleh maju ke depan. Dikasih Bro. depan aja nggak apa-apa, biar cepat. Ya, dikasih di depan aja. Ya. Makasih ya Mas. Dokumentasi belum? Bro Bayu. Kasih lagi. Ulang. Untuk selanjutnya untuk para narasumber dan juga Bro GG dan juga Sis Friendship untuk melakukan dokumentasi. Oke, untuk melakukan dokumentasi. Oke. Tim dokumentasi. 3. Untuk